Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang konsep ketuhanan, yang materinya terdiri dari pertama, Tauhid Rububiyah yang akan disampaikan oleh saudari Insani. Yang kedua, Tauhid Uluhiyah yang akan disampaikan oleh Nikendian Saputri. Yang ketiga, ada Tauhid Asma wa Sifat yang akan disampaikan oleh Nurhaliza. Yang keempat, ada konsep kemanusiaan yang akan disampaikan oleh saudari Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insani Nur Karomah akan menyampaikan materi mengenai Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah yang merupakan salah satu bentuk tauhid yang memiliki arti beriman hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah adalah surat Az-Zumar ayat 62 yang memiliki arti Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ini tentu menunjukkan secara mutlak bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan atas alam semesta, mulai dari hidup hingga matinya makhluk. Tauhid Rububiyah ini memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya dengan Tauhid Uluhiyah atau Tauhid Ibadah. Tauhid Ibadah adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ini berarti seseorang beribadah hanya Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah adalah seluruh bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Tauhid Uluhiyah adalah berdoa, meminta, tawakal, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengesahkan Allah dengan Tauhid Uluhiyahnya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Tauhid Uluhiyah memiliki keutamaan yang lebih dan paling penting dalam bertauhid, berbeda dengan Tauhid Rububiyah yang memang dimiliki oleh orang beriman maupun kafir, sehingga tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Dalil Tauhid Uluhiyah. Allah berfirman, "Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta." Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yang memiliki arti dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah berfirman, "Dengan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, "Hai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dengan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Contoh penyimpangan Tauhid Uluhiyah. Contoh konkret penyimpangan Tauhid Uluhiyah adalah ketika seseorang mengalami musibah dan orang tersebut ingin terlepas dari musibah tersebut. Lalu ia mendatangi tempat keramat atau makam dan ia berdoa kepada tempat keramat tersebut agar dibebaskan dari musibah tersebut. Dan ia berjanji jika terlepas dari musibah tersebut, ia akan beriktikaf di tempat tersebut. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Sandra Dwi Ardini. Di sini saya akan membacakan materi tentang Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat merupakan bagian dari mentauhidkan Allah dalam akidah Islam. Tauhid Asma wa Sifat yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah mencakup 3 perkara, yaitu 1. Menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Asmaul Husna dan Sifatul Ulia. 2. Semua nama-nama dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. 3. Mengimani hukum-hukum yang terkandung di dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut serta tuntutan ubudiyah dari setiap nama dan sifat tersebut. Golongan Tauhid Asma wa Sifat. 1. Golongan Asy'ariyah dan pengikut-pengikutnya. 2. Golongan Mu'tazilah. 3. Golongan Al-Jahmiyah. Golongan Al-Jahmiyah. Manhaj Shalaf dalam Tauhid Asma wa Sifat. Manhaj Shalaf atau para sahabat, tabi'in, dan ulama pada kurun waktu yang diutamakan
dalam hal asma dan sifat Allah, yaitu mengimani dan menetapkannya sebagai mana ia datang tanpa tahrif atau mengubah, tatil atau menafikan, takyif atau menanyakan bagaimana, dan tamsil menyerupakan, dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah. Madzhab Shalaf menyifati Allah dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, tanpa tahrif dan tatil, takyif dan tamsil. Kita mengetahui bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah hak atau benar, tidak mengandung teka-teki dan tidak untuk ditebak. Pentingnya tauhid asma wa al-sifat. Tauhid asma wa al-sifat sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak, karena keberadaannya akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut pentingnya tauhid asma wa al-sifat. 1. Tauhid asma wa al-sifat adalah separuh bab iman kepada Allah. 2. Tauhid asma dan sifat secara mutlak adalah ilmu yang mulia dan penting. Penyimpangan dalam tauhid al-asma wa as-sifat. 1. Tidak meyakini Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat-sifat yang sempurna tersebut, padahal telah disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. 2. Menyerupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan dengan sifat-sifat makhluknya, padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, artinya tidak ada satupun yang menyerupai Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. 3. Menyelewengkan atau mentakwil makna Asmaul Husna yang berujung pada peniadaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. 4. Menentukan cara dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang bermuara dan penyerupaan dengan makhluknya. Konsep manusia dan hubungan dalam membentuk karakter sebuah bangsa. Manusia dalam Islam digambarkan sebagai makhluk dengan segala karakter, yang berarti setiap manusia bisa memiliki karakter yang berbeda-beda. Manusia juga memiliki sifat ilaiyah dalam dirinya. Selain itu juga memiliki sifat watak binatang. Salah satunya dapat unggul, tergantung dari bimbingan dan penyerapan sifat-sifat ilaiyah secara kualitas dan material rohani dalam dirinya. Pendidikan karakter sebagai proses pemanusiaan artinya proses secara sadar, teratur, dan terencana untuk menjadikan seseorang tiba pada karakter kemanusiaannya yang sempurna. Pendidikan karakter sangat penting untuk menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas. Selanjutnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang dalam konteks sunatullah. Bisa dilihat di Quran Surat Ali Imran ayat 12, yang berpegang pada komitmen keseimbangan antara hubungan vertikalnya, yaitu hablun minallah, dengan tata hubungan horizontalnya, yaitu hablun minanas. Dalam hubungan hablun minallah, bangsa Indonesia senantiasa mendasarkan rahmat dan ridho Allah sebagai landasan moral perjuangan dan pembangunan bangsanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.